Seperti apa demokrasi di Indonesia? Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Seperti apa bentuk negara demokrasi Indonesia? Dalam pelaksanaannya, demokrasi Indonesia dilaksanakan dengan dua cara, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan demokrasi tidak langsung adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyampaikan amanat dan aspirasi rakyat seperti DPR, MPR, DPD, dan DPRD, serta anggota-anggota dari setiap lembaga tersebut dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Bagaimana proses perkembangan demokrasi di Indonesia? 1. Demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Pada awal kemerdekaan parlementer, dengan sistem multipartai diberlakukannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 yang mengakibatkan Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian. Pada masa itu, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya berkedudukan sebagai lambang pemerintah atau simbol negara. 2. Demokrasi terpimpin atau biasa disebut dengan Orde Lama, yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1965. Sistem demokrasi terpimpin menempatkan Presiden menjadi pemegang inti kekuasaan, tetapi tetap terjadi beberapa penyimpangan pada masa ini. Di antaranya, 1. Pengangkatan Presiden seumur hidup melalui MPRS nomor 3 atau MPRS 1963. 2. Penyimpangan politik luar negeri, yaitu salinan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia hanya kepada negara-negara yang berasas sosialis komunis. Sebaliknya, justru berkonfrontasi dengan hampir seluruh negara barat. 3. Pembubaran Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, namun membiarkan Partai Komunis Indonesia yang hanya sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. 3. Demokrasi Pancasila atau biasa disebut dengan Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 hingga 1998. Demokrasi Pancasila adalah sistem politik di Indonesia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi ini melibatkan kedaulatan rakyat, keberagaman, toleransi, partisipasi aktif masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan persatuan bangsa. Pada era ini, muncul dikotomi antara lembaga-lembaga yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemilihan umum langsung digelar, partai-partai politik berkembang, kebebasan berpendapat diperluas, dan hak asasi manusia ditegaskan lebih jelas dalam konstitusi baru. Bentuk demokrasi Pancasila inilah yang bertahan hingga saat ini. Hal yang sangat penting dalam demokrasi ini adalah peran civil society, menciptakan budaya toleransi yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan saling menghargai perbedaan.